Oke, ini materi yang kedua ya, terkait konsep kota berkelanjutan ya. Jadi kita pakai target yang pertama dulu ya. Jadi target yang pertama itu dijadikan kajian untuk mata kuliah ini. Yang pertama tadi kan ini ya, di sini dikatakan menata kawasan kumuh gitu ya. Jadi kita arsitek itu, saya ulang lagi, jadi arsitek itu punya kewajiban tiga ya dalam pembangunan berkelanjutan ya. Jadi memberikan hunian atau perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan menata suatu kawasan yang kumuh gitu ya. Jadi kalau dia sudah layak dan aman itu tidak ada masalah, tapi bagaimana kalau kawasan itu kumuh gitu ya, dikategorikan kumuh gitu ya. Nah, di situ ada peran arsitek ya untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Untuk poin yang kedua ini nanti saya kasih studi kasusnya. Yang sekarang mungkin saya kasih studi kasus terkait menata kawasan kumuh. Jadi ini ada studi kasus. Jadi studi kasus terkait penataan permukiman kumuh. Jadi ini ada satu kasusnya di Berau ya. Di Berau itu ada permukiman kumuh. Di lokasinya di sini ya. Nah, di sini agak jauh dari hunian ini ya, ada permukiman Berau yang jadi kotanya ya, mungkin ada sekitar setengah jam lah kita menuju permukiman ini. Dan ini merupakan kota yang terencana, yang kota yang permukiman yang tumbuh awal ya, awal-awal dari sebelum kota Berau itu berorientasi pada lokasi yang ini. Jadi ini termasuk permukiman lama, hunian yang berada di tepi air gitu ya. Di tepi air seperti ini ya, pada umumnya permukiman di Kalimantan ya, tepi sungai semua ya, karena mereka mendekati sumber air ya. Dan luasnya itu 30 hektar dan terdiri dari 11 RT gitu ya. Kemudian permukiman kumuh, kenapa dia dikatakan permukiman kumuh gitu ya? Jadi nanti ada ada penilaiannya gitu ya. Jadi ada suatu kategori yang istilahnya itu menjelaskan terkait, oh ini permukiman ini kumuh, oh ini permukiman ini tidak kumuh, atau nanti oh ini permukiman padat gitu ya, seperti presentasinya Afika kemarin. Oh ini permukiman tidak padat, oh ini permukimannya tingkat kumuhnya rendah, sedang, dan tinggi gitu ya. Jadi ada asesmen di sana untuk mengetahui satu permukiman itu dikategorikan kumuh apa tidak. Jadi di kondisi di studi kasus kita ini ya bangunannya itu di atas air seperti ini, mereka menggunakan sampan untuk aktivitas untuk sehari-hari. Kemudian dia mandi juga menggunakan ini ya, toilet yang ada di bibir sungai ya, untuk mereka aktivitas MCK ya. Kemudian bangunannya itu rapat ini ya, seperti ini. Kemudian sampah itu dibuang di ini ya, di air ya, atau dibakar sama mereka ini. Kemudian jalanannya ya ini ada 3 jenis jalan ya, ibaratnya gorong-gorong jalan sama teras masyarakat ya. Kemudian secara konstruksi bangunan yang ada di sungai ini semuanya menggunakan material kayu ya, karena mereka udah usia lebih dari 50 tahun ya. Di bangunan ini, permukiman ini termasuk pemukiman lama gitu ya. Kemudian ada profilnya gitu ya. Jadi ketika kita misalnya ingin menangani permukiman kumuh, itu harus ada profilnya. Tadi juga terkait ini ya, sosial, ekonomi, dan lingkungan gitu ya. Tapi parameter ini adalah parameter yang digunakan standar untuk mengetahui permukiman itu kumuh apa tidak gitu ya. Kalau dari asesmennya ini, jadi permukiman ini itu memiliki hunian atau bangunan itu segini ya, 1000-an ya. Jadi ada 1000 hunian
dan itu biasanya diukur berdasarkan citra satelit ya atau drone gitu ya. Jadi diukur berapa permukiman yang ada di situ, atau menggunakan Google Map juga bisa kalau Google Map-nya itu terbaru, atau menggunakan Google Earth ya, sama aja sumber datanya. Jadi nanti coba diidentifikasi apakah ada yang teratur, apa yang tidak teratur, atau bangunannya itu rusak atau tidak rusak gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan asesmen terkait siapa memiliki legalitas dan siapa yang tidak memiliki legalitas. Nah, legalitas itu termasuk INB dan tanah gitu ya. Jadi di kawasan ini itu bagian tepinya ini ya tidak memiliki legalitas, tapi yang bagian depan ini dia memiliki legalitas. Jadi ada dua hal yang harus ditangani misalnya gitu ya. Kemudian sosial ekonominya ya, jadi kita juga tahu gitu ya, untuk menata permukiman kumuh itu perlu tahu juga yang tinggal di situ itu rata-rata pekerjaannya apa gitu. Nggak bisa kita tata kalau kita tidak tahu pekerjaannya mereka. Contoh kasus selain ini adalah ini ya, Manggar ya. Jadi Manggar yang Kampung Nelayan Manggar, Jembatan Manggar sebelah kiri, itu kan sudah coba ditata sama pemerintah ya. Dan sebelumnya, waktu periode sebelumnya itu ditata dengan cara memobilisasi penduduknya, diberikan permukiman baru gitu ya, di perumahan rakyat misalnya gitu ya. Udah ditata, tapi mereka ternyata kembali lagi ke situ gitu ya. Ternyata setelah dianalisis, ternyata mereka bekerja sebagai nelayan gitu ya. Ternyata karakteristik secara ekonomi atau sosialnya mereka punya keterikatan terhadap ini ya, perahunya ya. Jadi mereka punya kekhawatiran ketika tinggal di rumah misalnya gitu, ketika ada hujan badai, ada hujan kencang atau ada pasang besar gitu, mereka khawatir terhadap perahunya. Jadi mereka harus melihat perahunya lagi. Oh, perahu saya masih ada di stambat di pelabuhan atau gimana gitu. Jadi mereka ada keterikatan terkait sumber pencariannya. Jadi ketika dikasih perumahan itu gagal ya. Jadi akhirnya pendekatan yang kedua mereka dibuatkan rusun ya. Rusun yang ada di Kampung Manggar itu ya, dibikinkan rusun. Harapannya itu diberikan kepada nelayan yang terdampak pada penataan dari pembukaan kumuh yang ada di sana. Jadi mereka ditetapkan kumuh dan tidak punya legalitas, diletakkan di rusun ya, rusun yang Manggar itu. Tapi sekarang mungkin realisasinya mungkin agak berbeda ya, yang huni nanti siapa gitu, mungkin perlu dicek lagi. Itu kasusnya, salah satu kasusnya. Jadi menata dengan cara pemugaran ya. Oke, terus terkait selain sosial ekonominya di sana juga perlu asesmen ini ya, infrastrukturnya ya, seperti jalan lingkungan seperti apa, persampahan seperti apa, kemudian saluran drainasenya apa. Ini sebenarnya asesmen dari ini ya, infrastruktur dasar ya. Jadi permukiman atau rumah itu dinyatakan memiliki infrastruktur dasar ketika dilayani listrik dari PLN, air dari PDAM gitu ya. Kemudian persampahan dia dilayani oleh persampahan kota atau truk pelayanan sampah kota, dan air limbahnya juga tertata, dan air minum atau drainasenya juga bersumber dari PDAM segala macam gitu. Itu ya, jadi ada infrastruktur dasar. Kalau ini termasuk infrastruktur dasar ya, jadi infrastruktur dasar dari suatu permukiman atau perumahan atau kawasan itu ini ya, harus ada berapa nih? Ada 5 ya, ada 5 infrastruktur dasar yang harus dimiliki untuk suatu pemukiman. Bagaimana kalau dia tidak punya safety tank gitu ya? Berarti dia ada satu aspek yang tidak tercapai oleh mereka gitu. Jadi permukiman itu tidak punya pengelolaan air limbah gitu ya. Misalnya dari kasus ini yang di Teluk Bayur Berau, dia buang limbah dari limbah orang atau limbah dapur itu ke sungai gitu ya. Nah itu akhirnya penanganannya biar tidak kumuh, dia dibuatkan safety tank atau dibuatkan jalur drainase
seperti yang ada di Manggarsari ya, di Balikpapan gitu ya, Kampung Baru ya, dibuatkan pipa pembuangan toilet ke ini ya, ke daratan ya. Kemudian drainasenya kalau tidak ada drainase nanti dibuatkan oleh pemerintah. Tapi dari semua infrastruktur dasar ini, ketika mereka tidak punya IMB atau PBJ atau tidak punya legalitas, itu pemerintah tidak bisa menata kawasan itu. Gitu. Jadi kasus ini, Teluk Bayar ini, kawasan ini tidak bisa ditata oleh pemerintah daerah gitu ya. Jadi PDAM tidak bisa masuk, listrik tidak bisa masuk, terus persampahan dari pemerintah kota juga tidak bisa jemput ke situ gitu ya. Kemudian mungkin yang bisa masuk cuma drainase gitu ya, yang drainase dasar gitu ya. Yang lainnya mungkin nggak bisa masuk. Kemudian dalam aspek untuk menata suatu permukiman jadi tidak kumuh itu juga di assessment terkait proteksi kebakaran ya. Jadi kemarin kebakaran itu menjadi isu ini ya punyanya Afrika ya kemarin presentasi. Jadi bagaimana kalau perumahannya rapat-rapat terus kan bisa menjadi kebakaran ya. Jadi kalau satu kebakaran bisa kebakaran semua gitu ya. Nah, satu kawasan. Nah, jadi itu di assessment, jadi berapa unit bangunan yang tidak memiliki alat proteksi gitu ya. Proteksi kebakaran. Jadi proteksi kebakaran itu bisa yang terpusat seperti hidran ini ya, hidran basah yang berada di ini ya, dan basah yang sumber airnya dari PDAM gitu ya, itu bisa, atau hidran kering gitu ya, sistemnya yang seperti ini ya, handle yang satuan gitu ya, yang diletakkan di pos hansipnya atau pos security apa pos keamanan dari setiap permukiman itu gitu. Jadi gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu di assessment kalau kawasan itu dinyatakan kumuh atau tidak kumuh gitu. Jadi ini adalah ke aspek-aspeknya. Nanti akan saya kasih lihat untuk melakukan scoringnya seperti apa gitu. Oke. Oke, jadi ketika sudah dinyatakan kumuh gitu ya, jadi kawasan ini di assessment kumuh gitu ya. Kemudian ada memang ada dasarnya terkait yang bangunan yang ada di tepi air itu banyak yang rujukannya kalau mau jadi cari literatur ke bangunan di desa itu seperti apa. Tapi nanti ketika suatu aspek misalnya di sini misalnya bangunan gedungnya atau jalan lingkungannya itu dinyatakan kumuh, misalnya satu kawasan itu dinyatakan kumuh gitu ya. Tapi ada poin-poin yang seperti aspek-aspek yang tidak dinyatakan kumuh. Misalnya di sana pemukimannya padat, tapi jalan lingkungannya udah baik, gitu ya, udah dismen semua, cor semua. Berarti nanti namun ada beberapa yang kayu tadi yang di atas air itu banyak yang kayu. Nah berarti ada penanganannya. Jadi ada penanganannya itu masuk kategori apa gitu ya. Nanti saya sampaikan ke jenis kategori untuk penanganan suatu kawasan. Kemudian kalau drainasenya itu tidak ada, itu nanti apa yang harus dilakukan masuk kategori peningkatannya apa untuk mencegah kumuhnya. Ini ya terkait yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika drainasenya dinyatakan kumuh gitu ya, tidak ada drainasenya, berarti nanti arahan programnya apa gitu. Arahan programnya adalah pemugaran gitu ya. Jadi kawasan itu dipugar untuk dikasihkan drainase secara terintegrasi. Misalnya nanti permukiman itu kumuhnya bangunannya, berarti tapi tidak semua bangunan di sana kumuh gitu ya, atau materialnya usang atau kayunya udah lapuk, atau atapnya sudah jelek-jelek, atau sengnya udah hancur, itu nanti masuknya bisa ke peremajaan. Nah kalau ketika pemukiman itu berada di lahan tepi sungai, itu harus ini ya permukiman kembali. Jadi penanganannya pemukiman kembali. Jadi bangunan yang ada di tepi air itu dibongkar, kemudian dibikinkan hunian baru atau pemukiman kembali di suatu titik yang memang disepakati oleh masyarakatnya atau sudah disepakati oleh pemerintah kota. Kemudian ada istilahnya konsolidasi lahan gitu ya. Jadi kesepakatan untuk merelakan lahannya, itu lahan misalnya lahan itu udah bersertifikat
Tapi itu untuk keperluan penanganan kumuh, di situ diperlukan bank sampah misalnya gitu. Akhirnya nanti ada yang menyepakati untuk konsolidasi lahannya dengan cara menjual dengan kesepakatan tertentu. Nanti akan lahannya dijadikan untuk penunjang infrastruktur desa. Ini terkait yang udah dilakukan gitu ya. Jadi kalau dia bantaran sungai itu memang menjadi ini ya, jadi suatu pusat dari permukiman kumuh ya. Jadi di sanalah titik permukiman kumuh yang paling banyak di Indonesia gitu. Jadi ada misalnya pemugaran, nanti ada ya bangunan baru gitu ya, dibuatkan bangunan baru, atau bangunan lamanya di permajaan gitu ya, nanti didesain kembali oleh arsiteknya dengan konsep misalnya disepakati bahwa bangunannya 2 lantai, kemudian ditata dengan baik gitu ya. Nah, akhirnya di sana ada arsitek ya untuk masuk dalam tahap-tahap seperti ini gitu ya. Atau pemukiman kembali dibangun di ini ya seperti bangunan ini. Jadi ada lahan yang kritis atau tidak punya kepemilikan legalitas dibangun kembali di ini ya di suatu kawasan yang disepakati oleh pemerintah. Kemudian kalau yang konsolidasi lahan ya mungkin dulu di daerah sini ini permukimannya banyak gitu ya. Atau ini disepakati oleh ini lahan legal, akhirnya disepakati dijual gitu oleh ke pemerintah kota, dan di pemerintah kota dijadikan ruang terbuka publik gitu. Oke, ini salah satu ya di contoh ya. Jadi penataan permukiman kumuh yang dulunya kumuh terus menjadi tidak kumuh, ditingkatkan gitu ya, ditingkatkan kualitas lingkungannya, akhirnya menjadi suatu yang menjadi tidak kumuh karena parameter-parameter yang ada di sini itu ini ya diturunkan. Misalnya bangunannya di sana ada 1.000 unit, 600 unit tidak teratur, kemudian diturunkan gitu ya. Persentase jadi misalnya jadi 250 yang tidak kumuh gitu, akhirnya nanti skornya dia turun gitu. Kemudian yang tidak terproteksi kebakaran itu misalnya 200 unit dari total 400 misalnya gitu, nanti diturunkan ternyata hanya tinggal 50 yang tidak terproteksi unit. Nah, itu akan menurunkan skor-skor dari permukiman itu dikatakan kumuh gitu ya oleh pemerintah. Jadi kalau kalian pernah ke Bontang Koala, itu dulu adalah bangunan yang ini ya di atas air ya. Kemudian pendekatannya pemerintah daerahnya ini bukan sesuatu yang harus dibersihkan atau dipugar gitu semua ya, tapi ada kesepakatan bersama untuk kawasan ini biar berkelanjutan seperti apa. Jadi ada karena mungkin bangunan di atas air di Kampung Kuala Bontang itu malah menjadi suatu ini ya ciri khas dari daerah gitu ya, jadi potensi daerah gitu ya. Akhirnya dari konsep itu akhirnya mereka menata kawasan itu, disediakan drainase, disediakan septic tank komunal itu bersama gitu ya. Kemudian diberikan poin-poin untuk pengolahan sampahnya, diberi legalitas ya, di legalitas jadi kawasan permukiman yang di atas air ini bisa dijadikan sertifikat gitu ya. Tapi dengan master plan dari pemerintah kota misalnya. Jadi Kampung Kola itu turun ya, jadi dia tidak dinyatakan kumuh, sekarang malah menjadi tempat wisata ya. Kemudian kalau di Balikpapan ini diterapkannya di ini ya, Kelurahan Margasari itu Kampung Baru ya. Itu juga penanganan permukiman yang dikategorikan kumuh, terus diturunkan levelnya menjadi tidak kumuh dengan cara yang karena di sana juga ada sertifikat laut itu bisa disertifikatkan ya di Balikpapan itu. Jadi di sana akhirnya pemukiman di atas lautnya itu dibikin legalitas, kemudian dibikinkan permukiman-permukiman yang layak seperti ini ya. Jadi ada permukiman yang arsitek direncanakan oleh arsitek, dipikirkan oleh matang secara keseluruhan, dan itu menurunkan level dari tingkat kekumuhan suatu permukiman gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau diskusi? Ada yang mau diskusi dulu?
terkait studi banding untuk menangani suatu permukiman yang masuk dalam kategori kumuh? Belum ada, Pak. Kalau tidak ada ini ya, jadi ini ya, jadi saya mau kalian mempelajari terkait ini ya, tingkat kekumuhan ini ya. Jadi ada suatu bekal, jadi kita ada pembahasan terkait permukiman kumuh gitu ya. Tapi tidak ada implementasi yang kalian buat misalnya gitu ya. Jadi saya mau kalian coba melakukan assessment terkait suatu kawasan. Jadi misalnya kalian tinggal di suatu kawasan yang kawasan ini kumuh apa enggak ya? Misalnya tinggal di perapatan atau di kota-kota lamanya Balikpapan ya, di Gunung Sari itu ya. Di Gunung Sari, perapatan atau di mana saja, nanti coba di satu wilayah misalnya 2 RT atau 3 RT, nanti kalian assessment gitu ya. Jadi di assessment itu ada 7 kriteria ini ya. Paling enak itu assessmentnya kalian permukiman yang kalian tinggal gitu ya. Misalnya kalian tinggal di MT Haryono gitu ya, udah assessment saya assessment 2 RT saya ini deh gitu ya. Terus nanti aspeknya ini, terus dari setiap aspek ini ya, ada parameter yang udah saya sampaikan tadi. Misalnya contohnya ketidakteraturan bangunan gitu. Kalau kalian amati di sana itu dari satu kawasan RT itu bangunan yang tidak teratur berapa persen gitu ya. Misalnya ada 100 rumah gitu, terus 10% aja yang tidak teratur, itu nanti di assessment bahwa poinnya 1 gitu ya. Maksudnya numeriknya 1. Sorry, ini numeriknya ini 1 unit gitu ya. 1 unit atau 50 unit dari 100, misalnya 100%-nya. Nanti nilainya ini kalau pakai Excel-nya nanti akan otomatis ya. Jadi nanti kasih kalian cek ininya seperti apa gitu. Terus nanti kalau misalnya kepadatan bangunannya gitu ya, kepadatan bangunannya ini di sana ternyata tidak padat gitu ya. Jadi 60 lah yang padat gitu ya. Kalau yang lainnya itu nggak padat, misalnya 60, jadi kalian tulis poin 3 gitu ya, dari 100%. Nanti setelah semua ini diisi, nanti akan muncul skor di sini ya. Nanti skornya ini menyatakan oleh di hasil analisa kalian ternyata kawasan itu kumuh atau kurang kumuh atau kumuh ringan gitu. Itu ya. Jadi nanti kalian coba melakukan assessment-nya. Jadi yang belum melakukan presentasi berarti tugasnya ada 2 ya. Jadi ada 2, yang pertama presentasi dulu nanti diselesaikan, terus nanti mengerjakan ini ya, jadi mengerjakan tingkat kekumuhan. Nanti kalian isi provinsinya di mana, kabupatennya di mana, kecamatan mana, terus kawasannya itu nanti kalian tulis saja RT mana, RT RT 5 dan 10 misalnya gitu. Nanti ininya bisa kalian tulis, ini tidak usah. Ini nanti kalian bisa tulis berapa jumlah penduduknya, berapa jumlah bangunannya, ini di berapa jumlah kakaknya, ini nggak usah. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di minggu depan untuk mengisi ini seperti itu. Jadi kalian coba mengisi ini semua ya. Ada yang mau ditanyakan terkait mengisinya? Pak, izin nanya, Pak. Itu skor yang 531 tuh memang udah baku kah, Pak? Ya, jadi 531 ini adalah skor ini ya, apa namanya? Bobot ya, bobot scoring yang kalau kita mau assessment gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal kalau di air minum, di sana ada air minum apa tidak ya? Ternyata semuanya sudah tersedia air minum gitu ya, berarti
diturun ya, jadi 25 sampai 50 tidak mencapai achievement of, jadi 1 gitu yang kalian pilih ya. Jadi kalau 100% di sana tidak tersedia ini, tidak tersedia PDAM misalnya gitu, berarti nanti skornya 5 gitu ya, 100%. Nanti kalian tulis itu. Ada yang lagi mau ditanyakan? Pak, jadi skornya itu nggak berubah, nanti diisinya di numerik, terus rumus prosentasenya gimana, Pak? Jadi ini, jadi persentasenya ini kalian tulis berapa persennya itu ya. Jadi misalnya kalian tulis 3 di sini, ternyata misalnya 3 ya, kalian pilih 3 ini ya. Nanti di sini kalian tulis 65% misalnya gitu. 65% dari total ini area yang tidak terproteksi itu ternyata 65%. Jadi masuknya di range 51 sampai 75 gitu. Nanti Excel-nya ada ya, nanti kalian tinggal masukin assessment-nya aja. Nanti akan yang untuk nilai di sini otomatis ya dari isian ini. Jadi kalau kalian pilih di sana ternyata kondisinya drainasenya buruk 100% atau tidak tersedia drainase, berarti dia 5 di sini. Jadi nanti semakin tinggi bobotnya ini, nanti akan skornya jadi kumuh berat ya. Jadi kalian, oh ternyata di kawasan ini kumuh berat ya kategorinya. Ada lagi? Untuk wilayahnya yang kalian assessment terserah saja ya. Jadi kalian coba RT mana kalian assessment gitu ya. Sebenarnya ini lanjutan dari ini ya. Dari PPT kalian kemarin ya. Jadi kalian sebutkan permasalahan-permasalahan perkotaan apa saja gitu ya. Kemudian nanti hasil dari ini nanti munculnya di ini ya, di PPT kalian yang kemarin itu dilanjutkan dikasih untuk penilaian suatu kawasan. Misalnya kemarin Afrika kawasannya di mana kemarin Afrika? Yang dinyata yang permukiman atau belum ada kawasannya kemarin ya? Nanti cari contoh yang dekat rumah aja Pak biar enak asesmennya. Soalnya banyak kalau case cuman yang rumahnya deket-deketan sama tetangganya kan. Ya. Jadi kalau kemarin ini ya. Jadi kalau kemarin bangunannya itu rapet tidak teratur berarti masuk ini ya. Jadi termasuk variabel kecil dalam ini ya. Dari misalnya kalian Asia Afrika kemarin kan bangunannya tidak teratur berdampaknya ini. Berarti itu masuk dari salah satu penilaian suatu kawasan itu kumuh tidak gitu ya. Jadi masuk satu aja di kriteria tersebut gitu. Bisa jadi juga masuk asesmen kepadatan juga ya. Jadi di sana kepadatannya tidak sesuai ketentuan. Oh ini ketentuannya kita ketentuannya apa ya? Oh di Balikpapan ini. Nanti kita bahas di ini deh. Nah, saya carikan dulu deh untuk acuan sesuai ketentuannya ini deh. Kalau ini terkait persyaratan teknis, ini ya, kalian bisa lihat lokasi itu tidak sesuai dengan persyaratan teknis itu maksudnya tidak sesuai dengan ini ya, lokasinya ya. Misalnya di situ lokasinya dibangun, ada satu bangunan walet gitu ya, ternyata di lokasinya di perumahan segala macam itu kan secara common sense tanpa lihat dari regulasi kan pasti tidak sesuai gitu ya. Nah itu nanti dimasukkan saja, oh di sana ada 25 sampai 50% yang bangunannya tidak sesuai sama persyaratan teknis gitu. Pak, kalau ada tetangganya yang pelihara ayam gitu gimana Pak? Pelihara ayamnya di lingkungannya dia. Ya kalau pagi dilepas, kalau sore dikandangin lagi.
Lah itu ini ya, apa sih, kearifan lokal ya. Jadi itu kalau secara regulasi nggak ada itu melarang ya. Tapi ya kotorannya kemana-mana kadang ya. Iya, kan jadi kayak peternakan kecil nggak sih, Pak? Nah, kalau dia bentuknya ini peternakan atau memiliki hewan yang peternakan itu kan ada ini ya, tujuan komersial ya. Nah, itu tidak sesuai sama peruntukannya kalau di permukiman. Untuk kolam lele aja itu nggak boleh ya di permukiman ya. Selain airnya bau, juga airnya limbah dari kotoran ketika dia menguras eh, kolam lele segala macam itu juga ini ya tidak sesuai peruntukannya ya. Jadi nanti kita dari materi ini kalian akan lebih banyak. Kemarin permasalahan saya ternyata cuman kecil aja ya, cuman ini ternyata banyak permasalahan yang ujungnya menentukan komplek kita ini kumuh dan tidak kumuh gitu. Jadi misalnya kalian nanti memahami tingkat kekumuhan ini, jadi kalian bisa tahu tuh, saya tahu Pak, ini nanti kalau Bapak bikin permukiman-permukiman, peternakan-peternakan gitu ada lebih banyak, nanti ketika ada asesmen kawasan kita ini bisa ditetapkan sebagai kawasan kumuh, gitu. Pemukiman kumuh gitu. Nah itu jadi kalian tahu indikator-indikator yang dijadikan patokan pemerintah daerah atau pemerintah PUPR ya untuk mengasesmen kawasan itu kumuh atau tidak kumuh. Kalau di Balikpapan itu ada saya punya datanya kampung mana saja, permukiman mana saja yang di assessment sebagai permukiman kumuh ringan, sedang dan berat. Kalau tidak kumuh itu ada juga, tapi tidak tidak jadi concern ya. Jadi ada nanti setiap setiap ada anggaran dari pemerintah daerah untuk menangani permukiman kumuh, nanti pasti itu akan datang ya, nyampe ke permukiman kita ya. Kalau permukiman kita di assessment sebagai permukiman kumuh sedang, ringan atau berat. Ya nih, dia ada yang mau nanya nih. Iya Pak, kalau misalnya untuk perumahan yang di kayak Kampung Baru gitu kan atas air itu jelas kumuh kan Pak. Tapi kan di ini kolam apa ini? Parameternya kan ada yang drainase itu gimana ya Pak? Jelas-jelas nggak ada. Ya, itu juga gini ya. Jadi kemarin kalau yang drainase itu ini ya, yang landed ya, maksudnya landed itu yang di darat gitu ya, kalau air hujan apa segala macam. Tapi kalau dia drainase air kotor ini dapur dan air kotor, dia di sana disediakan kalau nggak salah di Kampung Baru itu disediakan saluran pipa ya. Jadi kalau kalian ke Kampung Baru itu nengok-nengok ke bawah kolongnya rumah-rumah yang ada di sana, itu udah disediakan pipa air untuk pipa air toilet buat WC segala macam, terus dapur sama mandi segala macam itu udah dibikinkan pipa yang terkoneksi antar permukimannya itu, antar rumah-rumahnya, terus dimasukkan ke dalam ini ya drainase komunal ya, drainase yang ada di darat gitu ya. Tapi kalau itu untuk limbah ya, itu untuk limbah ya. Tapi kalau untuk drainase ini dalam aspek yang pemukiman kumuh ini, jadi kalau di atas air itu dia tidak ada ya. Jadi kalau tidak tersedia drainase, memang tidak tersedia, tapi memang airnya jatuh ke ini ya, ke sama kasusnya sama yang di Berau. Jadi dia ada aspek yang tidak di assessment. Di sini dia tidak di assessment. Jadi dia di sini tidak ada scoringnya ya. Jadi tidak ada scoringnya berapanya. Nanti akan masuk di sini ya tidak ada penilaiannya karena dia tidak memerlukan drainase karena air hujan itu langsung jatuh. Terus konstruksinya seperti apa? Memang karena dia tidak tersedia, tidak memerlukan drainase, berarti ya tidak ada scoringnya juga. Tidak mampu melampiaskan air juga tidak masuk ke kriteria ya, seperti yang di Berau itu. Jadi dia tidak di istilahnya di assessment. Tapi kalau limbah itu pasti ada assessmentnya. Kalau seperti limbah air ini pasti ada assessmentnya. Terus air ini ada assessmentnya, jalan juga, sampah sama kebakaran ini ada. Tapi kalau memang drainase ini kondisional ya, kalau kita ambil yang di atas air itu drainasenya nggak ada ya, nggak ada sistem drainase ya biasanya di atasnya. Ya, Dian, gimana?
Dian kan nggak tinggal di situ ya. Cari yang mudah saja, yang RT-nya mungkin dekat-dekat rumah. Jadi kalian setiap hari bisa ngamatin gitu ya, lewat-lewat sambil mengamati kondisi dari pemukiman tersebut, dan akhirnya nanti kalian juga bisa ini ya, feedback ke permukiman kalian sendiri ya. Sebentar. Ada lainnya yang kesulitan untuk suara saya tadi tidak bisa terdengar. Oke. Tapi tadi yang saya sampaikan nyampe nggak dia? Oke ya, ntar saya jawab dia. Oke, untuk yang lain ada ini kendala terkait asesmennya? Kalau ketidaktersedia sarana proteksi kebakaran itu gimana itu asesmen? Ada yang bisa jawab? Hidran gitu Kak. Iya, bedanya sarana dan prasarana tuh apa? Ini kan asesmennya ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran, ketersediaan sarana proteksi kebakaran. Kalau prasarana tuh ini ya, kayak bangunan gitu ya, bangunan, kemudian mobil pemadam, terus apa itu? Kalau prasarana kan berarti ada dong Pak di semua tempat kan terus apa kecamatan ya? Ada enggak sarana? Kalau sarana tuh kan kayak ini apa, fire hydrant, terus apa itu, fighting extinguisher tuh apa itu, yang semprot Iya Pak. ya, pemadam kering itu ada enggak gitu ya. Tapi kalau di sini dia asesmennya itu di dalam beberapa kawasan rumah dia itu ada yang fighting extinguisher tuh ada apa enggak gitu. Biasanya disediakan di pos kampling gitu ya. Jadi ketika ada kebakaran awal itu bisa digunakan. Berarti kan kalau ini hitungannya tadi kan per RT ya Bapak bilang. Ya, itu kawasannya Berarti kan kawasannya berarti harus per RT juga dong Pak adanya itu sarana. Iya, tapi nanti dicek juga ya, kalau satu RT-nya itu banyak, apa ada satu, kan sekarang RT itu dibatasi ya, bahwa satu RT itu cuma 200 apa 500 kakak ya, saya lupa tuh. Di Balikpapan itu dibatasi. Jadi itu kalau 500 kakak itu kan cukup luas ya, kalau cuma 200 atau 100 itu kan mungkin cuma berapa blok rumah gitu aja, berderet rumah gitu. Jadi nanti di asesmennya ya kira-kira ini nanti ada berapa rumah gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau prasarana-sarana persampahan ini ya maksudnya itu kenapa tidak sesuai teknis? Misalnya sampahnya itu nggak di bak sampah, terus tidak terlayani mobil sampah. Jadi sampah di situ tuh nggak diambil oleh pemerintah kota gitu ya. Itu yang itu yang masuk ke sistem pengolahannya ya. Jadi mereka bakar, dia bikin bak di situ tapi dibakar sendiri. Nah, itu seperti itu ya. Atau masyarakat warganya membuang ke tempat sampah dibatakan sendiri gitu ya, nanti di assessment seperti itu. Ini berarti asesmennya fokus untuk rumah apa kawasan yang kumuh atau bebas? Bebas, tapi jangan assessment Grand City ya. Iya, oke. Ini ya
permukiman tradisional atau ini ya konvensional lah ya. Jangan kalau Grand City, Balikpapan Baru itu kan perumahan terencana ya. Jadi nggak usah di assessment, pasti dia udah nggak kumuh. Jadi ini Oh ya iya Mas, siap-siap. perumahan tradisional ya. Coba di assessment. Jadi nanti yang belum presentasi nanti yang permasalahan kotanya bisa ngambil yang aspek-aspek ini, nanti tinggal dilanjutkan sama presentasi lanjutannya terkait assessment kawasan ini di mana gitu. Dian belum presentasi ya sama Maya ya? Belum Pak. Mereka belum, Pak. Kapan ya? Sudah dikerjain kah? Belum ya? Belum, Pak. Oke, dicicil ya di ini untuk presentasinya ya. Nanti karena ini lanjut terus loh. Jadi mungkin nanti sensasi satu itu bahas ini, nanti benar-benar bahas ini gitu ya. Nanti ketika ini udah di assessment, terus apa gitu ya. Nanti kalau udah ini dikasih scoring, ternyata yang punyanya Afika itu kumuh ringan misalnya gitu. Atau nanti punya Dian itu kumuh sedang. Nah itu penanganannya apa? Nanti dilanjutkan di pertemuan lanjutannya. Jadi coba dicicil untuk presentasinya ya. Jadi nanti PR-nya tambah banyak kalau nggak ini ya, dipakai. Oke, nanti ini mungkin untuk hari ini mungkin ini aja. Jadi saya sampaikan nanti kita ada assessment seperti ini gitu. Nanti kita coba untuk perhitungannya di pekan depan. Sekalian nunggu siapa yang mau presentasi. Nanti kita coba untuk scoringnya seperti apa pakai Excel yang template-nya ini. Nanti misalnya contohnya itu wilayah mana gitu ya. Nanti saya kasih contoh wilayahnya. Nanti kalian saya kasih assessment-nya seperti apa. Sambil nyoba ini ya hasilnya seperti apa gitu. Misalnya kumuh apa, nanti di pertemuan lanjutannya baru nanti penanganannya nanti ini ya, ketika dia tidak kumuh itu nanti mana yang pemugaran, mana yang peremajaan, mana yang konsolidasi lahan, dan mana yang permukiman. Nanti bisa jadi dari tiap aspek ini beda-beda ya untuk penanganannya ya. Misalnya ketika dia tidak terlayani PDAM misalnya gitu ya. Terus jadi skornya itu 80% tidak tersedia akses air minum gitu ya. Terus scoringnya ini berarti kan harus diturunkan ya. Jadi nanti dia tidak kumuh dan scoring air minum ini tinggi gitu ya. Dan nanti kita lihat kenapa di sana kok tidak ada PDAM, apakah karena konturnya, apakah karena lokasinya di bawah ya atau tinggi gitu ya, di PDAM tidak bisa masuk. Karena nanti ketika masuk juga tantangannya akhirnya nggak lancar, jadi komplain dari masyarakat juga gitu. Nanti kita bisa analisis sampai situ ya. Nanti kalau scoringnya siapa yang mana yang tinggi gitu. Kalau scoringnya itu misalnya di jalan, misalnya di jalan itu udah terlayani semua, scoringnya kecil-kecil gitu ya, itu udah tidak jadi ini ya, udah tidak perlu kita pelajari ya, berarti tidak ada permasalahan perkotaan di sana. Jadi jalannya itu udah diaspal semua, udah jalannya bentuknya perkerasan, jalan lingkungannya itu udah mungkin cuma ada 5% aja yang belum di perkerasan. Nanti itu mungkin tidak perlu di respon untuk ditangani ya, mungkin itu nanti kita abaikan, yang mana skor yang tinggi-tinggi baru itu yang ditangani. Oke, ada lagi kah yang mau diskusi? Oke, berarti tugasnya di ini ya, dikerjain ya. Dian dulu kah? Minggu depan Dian ya presentasi ya? Iya Pak, siap. Ya, dia nanti kalau Maya udah bisa ya Maya juga lanjut, kalau enggak di minggu depan lagi. Dian si Maya kemarin nggak hadir ya di awal-awal perkuliahannya ya? Nanti kalau terkait tugasnya nanti lihat di ini ya, di rekaman kuliahnya ya kemarin yang terkait presentasi itu, yang misi presentasi seperti apa, biar nggak ketinggalan. Iya, Pak. Oke, itu saja ya untuk materinya ya untuk hari ini ya.
saya screen capture dulu.